Teman, pada tahun 2022 ini gimana kalau saya katakan bahwa semua teman-teman yang sedang berjuang melawan anxiety disorder atau gangguan kecemasan akan menerima kesembuhan setelah menonton video saya ini. Apalagi buat teman-teman yang memeluk agama Kristen. Di video ini teman-teman tahu bahwa saya menerapkan terapi firman Tuhan untuk sembuh total dari anxiety disorder. Saya mengalami percepatan hanya dalam waktu 5 hari, saya mengalami kesembuhan total teman-teman. Saya mau share untuk teman-teman lebih dalam lagi dapat mengerti, lebih jelas maksudnya bukan dalam ya. Jadi gini, saya sudah berinteraksi dengan beberapa teman yang berkonsultasi melalui WhatsApp saya. Jadi teman-teman tersebut sedang berproses untuk mengalami kesembuhan dengan menerapkan terapi firman Tuhan. Yang saya mau garis bawahi dan menjadi perhatian teman-teman, yang pertama gini. Benih firman Tuhan adalah benih yang kita percayai dan benih itu tidak pernah gagal teman-teman. Benih firman Tuhan itu bukan benih yang seperti benih di dunia yang bisa gagal. Jadi ketika kita menaruh firman Tuhan tersebut di hati kita, maka firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan dengan catatan. Ini dia yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Kebanyakan orang mengalami sesuatu dan ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan tetapi tidak tahu caranya. Nah, begini saya akan jelaskan lagi. Ketika kita tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber, firman Tuhan adalah Tuhan, kita harus melakukan pendekatan, approaching yang benar terhadap firman Tuhan tersebut, teman-teman. Jadi, bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar hafal, bukan juga sekedar merenungkan. Walaupun ketiga aspek tersebut, menaruh dalam hati, memikirkan, merenungkan adalah aspek yang penting, tetapi yang membuat perubahan ini, perubahan di mana teman-teman akan melihat hasil yang nyata adalah ketika pikiran teman-teman itu berubah oleh firman Tuhan tersebut. Ayo, kalau saya tanya, firman apa yang untuk mengalami kesembuhan? Kalau teman-teman cepat menjawab 1 Petrus 2:24, berarti teman-teman artinya udah hafal, udah sering memvisualisasikannya. Gini, ketika teman sudah taruh di hati, udah memikirkan, itu harus sampai pada perubahan dalam cara pola pikir. Paradigmanya berpikir. Apa yang saya maksudkan dengan berubah? Gini, ketika teman-teman kena sinar matahari dan merasa, aduh langsung cemas, teman-teman harus katakan gini, matahari, engkau bisa menyentuh badan saya, tetapi aku ini udah sembuh 2000 tahun yang lalu aku sembuh dan Yesus nggak pernah berubah. Apa yang terjadi dan dikatakannya adalah iya dan amin, dan itu terjadi dalam hatiku. Hati dulu dong teman-teman, ya nggak? Ketika pikiran kita nangkep bahwa iya ya, gue udah disembuhkan, gue mengalami kesempurnaan dalam spirit. Spirit itu ada di roh. Jadi ketika kita mengalami percaya pada Yesus, spirit kita langsung berubah pada kesempurnaan. Itu jangan salah tangkap. Jiwa dan tubuh masih bisa sakit. Jiwa dan tubuh belum disempurnakan walaupun sudah dikuduskan oleh Tuhan. Gitu. Jadi, apa yang kita perlu perhatikan, apa yang kita pikirkan ketika kita menaruh firman Tuhan tersebut di hati. Apa sudah ada perubahannya, teman-teman? Ketika perubahan itu terjadi, kayak saya bilang, terjadi, maka kuasa kesembuhan itu akan mengalir ke syaraf teman-teman. Serotonin, dopamin akan berkembang dengan baik. Dendrit atau seperti digambarkan seperti pohon, syaraf itu digambarkan seperti pohon, maksud saya dendrit itu akan berkembang bagus seperti pohon yang rindang ya. Nah, saudara akan melihat perkembangannya, pertumbuhan dan percepatan yang teman-teman rindukan dari anxiety disorder. Itu yang pertama, benih nggak mungkin gagal. Yang kedua teman-teman, ini ketahuilah, perubahan firman Tuhan adalah perubahan yang tidak perlu usaha kita, teman-teman. Kita nggak perlu mengusahakan pertumbuhan, ya kan? Biji yang ditanam itu pasti bertumbuh. Kalau kita nanam
biji apel yang tumbuh apel. Kita nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak berjuang supaya biji itu bertumbuh jadi apel, nggak. Dengan sendirinya. Yang kita perlu lakukan adalah mempercayainya dan bertindak sesuai dengan pikiran kita yang sudah diubahkan. Contoh teman-teman, misal sering mengurung diri di kamar. Teman-teman bilang, udah ngerti, oh iya, gue kan udah disembuhin, ngapain gue di kamar? Ngapain gue merasa takut? Ketika teman membuka kamar, pelan-pelan aja, nikmati prosesnya. Sensasi itu bisa aja langsung menyergap teman-teman. Artinya, aduh teman-teman merasa langsung gak enak. Tapi teman-teman harus katakan, 2 Korintus 10:5, pikiran yang bukan dari Tuhan langsung harus ditawan. Langsung katakan, lo siapa? Iya, dengan berani, dengan penuh otoritas. Anggaplah itu maling yang mau masuk ke rumah Anda. Anda akan berteriak, woi maling! Gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa itu yang bisa kita lakukan. Pertumbuhan yang dilakukan firman Tuhan itu tanpa usaha kita. Effortless change, kalau kata bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dengan menyadari itu, teman-teman semakin yakin bahwa kalau kita menabur benih kesembuhan dari anxiety disorder, maka yang tumbuh akan buahnya, yaitu kesembuhan itu sendiri. Saya harap teman-teman paham dan silahkan bertanya di kolom komentar kalau belum paham. Tetap semangat, Tuhan bersama Anda selalu. Thank you teman-teman.